Presiden setengah kuasa. Catatan tentang paradoks kekuasaan di masa transisi. Dalam teori ketatanegaraan, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pelantikan menandai berpindahnya mandat, wewenang, dan kendali. Namun dalam praktik politik, kekuasaan tidak selalu berpindah seiring pengucapan sumpah. Disitulah kita mengenal satu fenomena yang patut dicermati, presiden setengah kuasa. Ia sah secara konstitusional, kuat secara elektoral, dan lengkap secara seremoni. Namun kekuasaannya tidak sepenuhnya terkonsolidasi. Bukan karena kurang legitimasi, melainkan karena struktur lama masih berdiri kokoh, rapi, disiplin, dan saling terhubung. Yang berubah adalah figur di puncak, bukan keseluruhan bangunan. Dalam kajian transisi politik, pergantian pemimpin tidak identik dengan perpindahan kekuasaan. Guillermo O'Donnell dan Philip C. Smither menegaskan bahwa pada masa transisi, jaringan dan institusi lama kerap bertahan dan membatasi ruang gerak pemimpin baru, bahkan setelah proses elektoral selesai. Kekuasaan memiliki daya inersia yang membuatnya sulit berpindah secara instan. Pergantian presiden kerap dibayangkan sebagai titik nol kekuasaan. Kenyataannya, kekuasaan lebih menyerupai arus bawah tanah. Ia mengalir pelan, berbelok, dan seringkali menetap di jalur lama. Presiden baru pun kerap memimpin negara yang secara formal baru, tetapi secara operasional masih lama. Inilah paradoks kekuasaan transisi. Presiden memegang jabatan, namun sebagian tuas pengendali tetap berada di luar genggamannya. Ia memberi arah, tetapi pelaksanaannya harus melewati jaringan yang dibentuk dan dibesarkan pada masa sebelumnya. Kekuasaan pun bekerja dalam bentuk pembagian tak tertulis. Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berada pada jabatan, melainkan tersebar dalam relasi, praktik, dan institusi. Perspektif ini menjelaskan mengapa posisi tertinggi tidak selalu berarti kendali penuh. Kekuasaan hidup dalam prosedur, kebiasaan, dan loyalitas yang telah lama mapan. Sektor keamanan menjadi wilayah paling sensitif dari relasi kuasa tersebut. Dalam negara manapun, keamanan bukan sekadar alat teknis, melainkan fondasi stabilitas politik. Siapa mengendalikan aparat, mengendalikan rasa aman, siapa mengendalikan rasa aman, mengendalikan stabilitas, dan siapa mengendalikan stabilitas, mengendalikan tafsir tentang apa yang dianggap wajar. Samuel P. Huntington pernah menekankan bahwa stabilitas politik tidak ditentukan oleh figur semata, melainkan oleh kekuatan dan kemandirian institusi. Ketika institusi lebih loyal pada pola lama ketimbang mandat baru, maka konsolidasi kekuasaan akan tersendat, dan pemerintahan bergerak dalam ritme kompromi. Di titik inilah presiden setengah kuasa diuji. Ia adalah panglima tertinggi secara formal, tetapi tidak selalu pengendali penuh medan kebijakan. Terlalu tegas berisiko dituduh mengguncang stabilitas. Terlalu lunak berisiko dianggap membiarkan bayangan lama terus bercokol. Setiap langkah menjadi kalkulasi. Fenomena ini bukan soal niat personal atau karakter individu. Ini adalah soal warisan kekuasaan yang terlalu terstruktur untuk dilepaskan secara cepat. Jejaring lama tidak perlu melawan secara terbuka. Mereka cukup bertahan, memastikan bahwa setiap perubahan besar harus melewati proses yang panjang dan berlapis. Maka kekuasaan bekerja dalam mode kompromi permanen. Tidak ada konflik terbuka, tetapi juga tidak ada pemutusan yang tegas. Yang terjadi adalah negosiasi senyap, penyesuaian pelan, dan pembacaan ulang setiap keputusan. Presiden tidak sepenuhnya lemah, tetapi juga tidak sepenuhnya berdaulat. Bagi publik, situasi ini melahirkan kebingungan. Kritik terlihat, tetapi penanganannya selektif. Masalah diakui, tetapi selalu sedang dikaji. Kebijakan diumumkan, namun implementasinya kerap tertahan. Rakyat pun mulai bertanya, apakah ini benar-benar pemerintahan baru, atau kelanjutan rezim lama dengan wajah berbeda? Presiden setengah kuasa bukanlah tiran, dan bukan pula boneka. Ia adalah penguasa transisi yang berjalan di atas tali tipis. Ia memimpin, tetapi dalam ruang yang sudah dipenuhi bayangan masa lalu. Sejarah menunjukkan, negara jarang runtuh karena kekuasaan yang absolut. Yang lebih sering terjadi adalah stagnasi akibat kekuasaan yang setengah-setengah. Ketika tak ada pusat kendali yang benar-benar utuh, kebijakan kehilangan ketegasan dan reformasi kehilangan keberanian. Ulasan ini tidak bermaksud menilai niat personal siapapun, melainkan membaca pola kekuasaan yang tampak di ruang publik. Pertanyaan utamanya bukan apakah presiden kuat atau lemah, melainkan apakah kekuasaan presidensial sedang menuju konsolidasi, atau justru menetap pada kompromi yang nyaman bagi elit, namun mahal bagi publik. Jika bayangan masa lalu terus duduk nyaman dalam struktur hari ini,
maka masa depan hanya akan menjadi pengulangan, lebih rapi, lebih senyap, dan lebih sulit dikritik. Dan, dalam kondisi seperti itu, yang berkuasa bukan lagi satu figur, melainkan ketiadaan keputusan yang sungguh-sungguh berani. Presiden setengah kuasa. Catatan tentang paradoks kekuasaan di masa transisi. Dalam teori ketatanegaraan, presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pelantikan menandai berpindahnya mandat, wewenang, dan kendali. Namun dalam praktik politik, kekuasaan tidak selalu berpindah seiring pengucapan sumpah. Disitulah kita mengenal satu fenomena yang patut dicermati, presiden setengah kuasa. Ia sah secara konstitusional, kuat secara elektoral, dan lengkap secara seremoni. Namun kekuasaannya tidak sepenuhnya terkonsolidasi. Bukan karena kurang legitimasi, melainkan karena struktur lama masih berdiri kokoh, rapi, disiplin, dan saling terhubung. Yang berubah adalah figur di puncak, bukan keseluruhan bangunan. Dalam kajian transisi politik, pergantian pemimpin tidak identik dengan perpindahan kekuasaan. Guillermo O'Donnell dan Philip C. Smither menegaskan bahwa pada masa transisi, jaringan dan institusi lama kerap bertahan dan membatasi ruang gerak pemimpin baru, bahkan setelah proses elektoral selesai. Kekuasaan memiliki daya inersia yang membuatnya sulit berpindah secara instan. Pergantian presiden kerap dibayangkan sebagai titik nol kekuasaan. Kenyataannya, kekuasaan lebih menyerupai arus bawah tanah. Ia mengalir pelan, berbelok, dan seringkali menetap di jalur lama. Presiden baru pun kerap memimpin negara yang secara formal baru, tetapi secara operasional masih lama. Inilah paradoks kekuasaan transisi. Presiden memegang jabatan, namun sebagian tuas pengendali tetap berada di luar genggamannya. Ia memberi arah, tetapi pelaksanaannya harus melewati jaringan yang dibentuk dan dibesarkan pada masa sebelumnya. Kekuasaan pun bekerja dalam bentuk pembagian tak tertulis. Michel Foucault pernah mengingatkan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berada pada jabatan, melainkan tersebar dalam relasi, praktik, dan institusi. Perspektif ini menjelaskan mengapa posisi tertinggi tidak selalu berarti kendali penuh. Kekuasaan hidup dalam prosedur, kebiasaan, dan loyalitas yang telah lama mapan. Sektor keamanan menjadi wilayah paling sensitif dari relasi kuasa tersebut. Dalam negara manapun, keamanan bukan sekadar alat teknis, melainkan fondasi stabilitas politik. Siapa mengendalikan aparat, mengendalikan rasa aman, siapa mengendalikan rasa aman, mengendalikan stabilitas, dan siapa mengendalikan stabilitas, mengendalikan tafsir tentang apa yang dianggap wajar. Samuel P. Huntington pernah menekankan bahwa stabilitas politik tidak ditentukan oleh figur semata, melainkan oleh kekuatan dan kemandirian institusi. Ketika institusi lebih loyal pada pola lama ketimbang mandat baru, maka konsolidasi kekuasaan akan tersendat, dan pemerintahan bergerak dalam ritme kompromi. Di titik inilah presiden setengah kuasa diuji. Ia adalah panglima tertinggi secara formal, tetapi tidak selalu pengendali penuh medan kebijakan. Terlalu tegas berisiko dituduh mengguncang stabilitas. Terlalu lunak berisiko dianggap membiarkan bayangan lama terus bercokol. Setiap langkah menjadi kalkulasi. Fenomena ini bukan soal niat personal atau karakter individu. Ini adalah soal warisan kekuasaan yang terlalu terstruktur untuk dilepaskan secara cepat. Jejaring lama tidak perlu melawan secara terbuka. Mereka cukup bertahan, memastikan bahwa setiap perubahan besar harus melewati proses yang panjang dan berlapis. Maka kekuasaan bekerja dalam mode kompromi permanen. Tidak ada konflik terbuka, tetapi juga tidak ada pemutusan yang tegas. Yang terjadi adalah negosiasi senyap, penyesuaian pelan, dan pembacaan ulang setiap keputusan. Presiden tidak sepenuhnya lemah, tetapi juga tidak sepenuhnya berdaulat. Bagi publik, situasi ini melahirkan kebingungan. Kritik terlihat, tetapi penanganannya selektif. Masalah diakui, tetapi selalu sedang dikaji. Kebijakan diumumkan, namun implementasinya kerap tertahan. Rakyat pun mulai bertanya, apakah ini benar-benar pemerintahan baru, atau kelanjutan rezim lama dengan wajah berbeda? Presiden setengah kuasa bukanlah tiran, dan bukan pula boneka. Ia adalah penguasa transisi yang berjalan di atas tali tipis. Ia memimpin, tetapi dalam ruang yang sudah dipenuhi bayangan masa lalu. Sejarah menunjukkan, negara jarang runtuh karena kekuasaan yang absolut. Yang lebih sering terjadi adalah stagnasi akibat kekuasaan yang setengah-setengah. Ketika tak ada pusat kendali yang benar-benar utuh, kebijakan kehilangan ketegasan dan reformasi kehilangan keberanian.
Ulasan ini tidak bermaksud menilai niat personal siapapun, melainkan membaca pola kekuasaan yang tampak di ruang publik. Pertanyaan utamanya bukan apakah presiden kuat atau lemah, melainkan apakah kekuasaan presidensial sedang menuju konsolidasi, atau justru menetap pada kompromi yang nyaman bagi elit, namun mahal bagi publik. Jika bayangan masa lalu terus duduk nyaman dalam struktur hari ini, maka masa depan hanya akan menjadi pengulangan, lebih rapi, lebih senyap, dan lebih sulit dikritik. Dan, dalam kondisi seperti itu, yang berkuasa bukan lagi satu figur, melainkan ketiadaan keputusan yang sungguh-sungguh berani.